Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Reo Riuha Sport. Setelah kemarin ada Vietnam yang resmi ajukan surat protes pada AFF yang meminta Indonesia didepak dari ASEAN lantaran Indonesia ini terlalu banyak naturalisasi. Kini giliran Thailand yang juga resmi ajukan surat protes pada AFF dan meminta Indonesia dicoret dari ASEAN. Sebab Thailand menganggap timnas Indonesia bukan lagi timnas ASEAN, tapi timnas Eropa. Hal ini diungkapkan di akun Twitter fifa.co.id. Sebenarnya ini tuh agak wajar-wajar aja sih dua negara ini protes dan minta Indonesia ini dikeluarkan dari AFF. Sebab dengan kondisi skuad timnas saat ini yang hampir full naturalisasi, memang akan mengancam dua negara ini. Thailand yang notabene tim nomor 1 di ASEAN pasti nggak mau dong tergusur posisinya oleh Indonesia. Begitu juga dengan Vietnam yang selalu jadi runner up atau nomor 2 di ASEAN. Ini bisa tergusur juga oleh Indonesia. Bahkan dari segi ranking FIFA pun Indonesia saat ini ada di 142 dunia. Bisa saja dalam 1 atau 2 tahun ke depan mampu melompati Thailand di 101 dunia dan Vietnam yang ada di 105 dunia. Cuma yang jadi pertanyaan kami, kenapa saat Malaysia yang full naturalisasi kok nggak diprotes? Kenapa Filipina yang full naturalisasi pun nggak diprotes? Kenapa cuma Indonesia yang diprotes? Indonesia itu naturalisasinya pemain keturunan loh. Lah ini Malaysia, Singapura, Filipina jarang yang ada keturunannya. Kok kalian diem-diem aja? Lagian nih ya, kalaupun AFF mendepak Indonesia dari ASEAN, apakah AFF nggak rugi tuh? AFF itu pemasukan utama dan terbesarnya ya dari Indonesia. Apa ada supporter yang bisa ngalahin hebohnya supporter Indonesia? Supporter Indonesia itu nomor 1 loh di ASEAN dan Asia bahkan. Bahkan supporter Indonesia itu jadi nomor 2 di dunia loh, di bawah Brazil dengan supporter terheboh di dunia. Nah, buat Vietnam dan Thailand, mampu nggak lu bos bikin supporter lu kayak gitu? Ya mana mau AFF ngelepasin cuan yang gede dari supporter Indonesia. Ya kalau Thailand dan Vietnam ini ngerasa terancam, ya ikutin aja apa yang dilakukan Indonesia. Nggak usah bikin surat protes segala. Ngiri, bilang bos, takut, mundur wir. Ketum PSSI Erick Thohir kembali tegaskan jika PSSI tak main-main dengan wasit. Menurut Eto, jika ada wasit yang terlibat kecurangan, maka sanksinya seumur hidup. Bahkan penjara pun akan diterima oleh sang wasit. Hal ini kembali ditegaskan oleh Erick Thohir usai banyaknya protes klub-klub baik Liga 1 dan 2 soal buruknya kinerja wasit. Seperti yang dilontarkan oleh tim Persiraja Banda Aceh, Persebaya dan 2 kali oleh Persib Bandung ini saat lawan Barito dan lawan Persikabo. Kalau ada klub wasit yang main ya kita sikat. Kalau perlu masuk penjara. Pasti semua jajaran pimpinan PSSI tegas. Kalau ada klub wasit yang main ya kita sikat. Kalau perlu masuk penjara. Karena itu kita harus menjaga profesionalisme liga, kita dorong, dan jangan sampai ada kasus-kasus kemarin kan juga ada beberapa wasit ya bahkan yang ini ditangkap ya, kalau bisa jangan, masa nggak kapok-kapok sih. Dan kita udah putuskan kami di PSSI siapa yang bermain buat hukum seumur hidup kan. Tapi rupanya pernyataan Erick Thohir ini langsung diulti loh sama para netizen yang bilang Erick Thohir tuh ngomong kayak dalam gentong, alias dia yang ngomong, dia yang dengerin tapi nggak dilakuin. Buktinya jangankan di penjara, wong yang dipecat aja belum ada tuh wasit, malah wasit-wasit kontroversi seperti Farid Hitaba dan Aprisman Aranda yang justru dibawa lagi ke Liga 1. Makanya nih ya Pak Erick Thohir, kalau omongan Bapak mau didengerin dan Bapak pun dipercaya masyarakat, ya buktiin dong kalau soal wasit.
Caranya supaya masyarakat ini percaya sama PSSI dan Erick Thohir sama Bapak lagi nih Pak Erick ya. Coba dong publikasikan satu wasit yang dipecat. Umumkan tuh satu wasit yang dipecat atau satu wasit yang dipenjara deh. Lawang ini 4 wasit yang terlibat match fixing di 2018 aja PSSI nggak berani sebut kan kok. Kalau cuma bilang akan tapi nggak pernah dilakukan ya semua juga bisa Pak. Udahlah, kita itu hidup bukan di zaman batu. Masyarakat kita itu butuh bukti, bukan cuma janji. Ya kalau cuma janji alias NATO alias no action talk only alias OMDO, ya semua juga bisa. Kami yakin sih kalau PSSI beneran ini berani hukum satu wasit atau mencat satu wasit atau ngemenjarain satu wasit misalnya, terus dipublikasikan ke masyarakat, pasti yakin saya PSSI ini pasti dipercaya lagi sama netizen dan masyarakat kita. Lah ini kan belum ada buktinya, ya kan? Dari Borneo FC, pelatih Borneo FC Peter Huistra menjadi pelatih kedua yang menolak dengan tegas regulasi U23 dihapuskan. Menurut Peter, regulasi itu sudah disetujui di awal musim, tapi kenapa cuma gara-gara permintaan satu klub, regulasi itu pun dihapuskan, bahkan bukan di tengah kompetisi, tapi di penghujung kompetisi. Ini adalah contoh federasi dan operator yang tidak profesional. Cuma karena satu klub yang meminta regulasi dihapus, akhirnya operator pun menyetujui menghapus regulasi. Regulasi ini kan sudah disetujui dari awal musim. Kenapa harus di penghujung kompetisi baru dibatalkan? Ujar Peter Huistra. Sorry loh menir Peter, regulasi dihapuskan itu bukan gara-gara permintaan satu klub loh, tapi gara-gara banyak klub yang nggak mau lepas pemain ke timnas U23, termasuk situ dan klub situ yang nggak mau melepas pemain ke timnas. Lah ini kan aneh, dia yang nggak mau lepas pemain, sekarang dia yang protes juga, kecuali tim situ yang paling banyak kirimkan pemain ke timnas U23 baru situ boleh protes regulasi U23 dihapuskan. Nah ngerti dong sekarang kenapa kami itu nggak suka sama tim ini. Nggak bos, nggak pelatih, nggak pemain, sama semuanya. Dari Persebaya, musim ini adalah musim terburuk Persebaya selama 5 tahun terakhir dari segi urusan mencetak gol. Hingga pekan ke-29, Persebaya baru bisa mencetak 29 gol, alias mungkin ya bisa dibilang satu laga sama dengan 1 gol. Persebaya hanya unggul 2 gol dari Bayangkara FC yang sejauh ini cuma bisa mencetak 27 gol. Melihat situasi ini, Paul Munster yang notabene baru masuk ke Persebaya merasa sangat kesal dan kecewa. Kenapa dirinya direkrut justru di saat tak bisa beli pemain. Paul Munster mengaku awalnya oke lah pasti bisa mengasah lini serang Persebaya, tapi hingga 2 bulan ini ternyata ini yang paling sulit dibenahi oleh Munster di Persebaya. Munster mengaku Persebaya nggak punya pemain yang seperti klasik number 9 alias nomor 9 murni. Nah, di sini kita akan sedikit jelaskan macam-macam striker dan variasi striker ya. Kita sama-sama belajar aja ya. Ada yang disebut second striker. Dia ini pemain yang berada di belakang striker murni ya. Lalu ada juga yang disebut false nine alias striker palsu, yang notabene dia ini bukan striker asli tapi diplot sebagai striker bayangan. Lalu ada juga yang namanya opportunity striker. Ya ini sih striker yang nggak pernah turun ke bawah, biasanya ini ngejedok aja di depan ya, dan cuma fokus atau 1-2 sentuhan aja dan itu langsung bisa mencetak gol. Itu kayak tipikalnya Inzaghi lah yang paling terkenal. Lalu ada juga yang disebut force striker. Striker ini biasanya memiliki kecepatan, olah bola yang mumpuni, mau turun ke tengah jemput bola, dan juga penempatan posisi dan body balance yang luar biasa. Tapi kelemahannya force striker ini, dia biasanya nggak punya headingnya pun kurang bagus. Ya kalau bisa dibilang semisal Fernando Torres kali ya. Terus juga Didier Drogba, atau kalau di Liga 1 itu David da Silva. Yang terakhir adalah klasik number 9 alias striker klasik. Ini striker tuh biasanya selain memiliki tubuh yang tinggi menjulang, dia ini unggul dalam duel udara, shooting yang keras,
mampu jadi pemantul, kokoh dan juga nggak gampang jatuh, serta klinis dalam penyelesaian akhir. Jadi istilahnya striker seperti ini tuh satu peluang bisa satu gol. Contoh yang paling realistis striker seperti ini tuh mungkin ya Ruud van Nistelrooy ataupun Dimitar Berbatov maupun David Trezeguet dan juga Zlatan Ibrahimovic. Nah, udah paham ya, Persebaya ini kan udah lama nih, sejak 2019 nggak punya yang namanya klasik striker. Terakhir tuh punya itu Amildo Balde. Persebaya punya power striker di tahun 2019, ini David da Silva. Setelah itu Persebaya ini nggak dapat lagi tuh yang namanya power striker maupun klasik nomor 9. Makanya kenapa Paul Muster ini ngotot banget pengen ngeduetin DDS dan EJ, sebab inilah duet yang bisa dibilang sempurna. DDS yang notabene post striker memiliki kecepatan dan juga olah bola yang lengket, dipadukan dengan EJ yang memiliki postur tubuh menjulang dan juga penyelesaian akhir yang nyaris sempurna. Tapi ini kan sangat sulit menduetkan EJ dan DDS, maka dicarilah opsi seperti Karim Rossi, Mahmud Ed, dan lain-lain. Nah, yang terbaru kabarnya Persebaya pun tengah menemui Antonio Teles demi bisa mendapatkan striker JDT Begson da Silva. Memang ini agak sulit, sebab Begson ini adalah andalan JDT dan agak mustahil kalau dilepas meskipun JDT sudah mendatangkan Romel Morales. Tapi kita akan lihat nanti apakah Persebaya bisa mendatangkan Begson da Silva. Sebab ya kita tahu Antonio Teles ini selalu segan dengan Persebaya. Atau mungkin DDS kali ya. Kan DDS dan Begson ini satu agen nih. Ya kita lihat nanti. Dari Persib Bandung, kemarin ada yang berkomentar, lah buat apa Persib datangin Haryono, udah tua, mending ambil pemain yang lebih muda. Emangnya nggak ada pemain yang lebih muda gitu? Bener juga sih, Haryono emang udah tua, tapi bukan berarti yang tua itu nggak bagus loh. Secara stamina emang pemain tua itu udah turun, tapi secara pengalaman pemain tua itu lebih bagus biasanya. Contoh Dado ini udah tua, tapi posisi Dado sangat penting dan krusial di Persib. Nah, hilangnya double pivot di laga selanjutnya melawan Bayangkara FC ini buat bobotoh menjadi bertanya-tanya nih, siapa yang akan gantikan dua pemain ini? Sebab nggak ada lagi opsinya. Robby Darwish dipinjamkan, Azikri masih terlalu muda. Apakah Ajis? Ajis ini adalah gelandang box to box loh ya, bukan gelandang bertahan. Apa mungkin Hodak ini memasang Igbo Nevo lagi? Nah, kemarin aja Papa Igbo ini tiko sewat kata orang Sunda mah saat diplot sebagai gelandang jangkar, dan kami pikir nggak cocok juga Igbo jadi gelandang jangkar. Selain nggak ada kecepatan, Igbo pun selalu kalah dalam mobilitas. Gelandang jangkar itu harus punya apa ya, dia ini kan yang paling capek nih. Dia ini bagi bola, atur ruang, maju mundur, juga ada tembok pertama saat diserang. Ezra kemarin nggak bisa jadi nomor 6 sebab bukan tipikal Ezra. Tapi nih ya, kalau kami boleh tebak ya, pasti Hodak ini nanti yang akan menduetkan adalah Ezra dengan Beckham. Meskipun ya, kalau pendapat kami pribadi, mungkin Hodak ini bisa mencoba nih Ezra diduetin dengan Jupe, atau mungkin Jupe diduetin dengan Azikri, atau justru memasang Rezaldi dengan Jupe mungkin ya. Sebab kan Rezaldi ini posisi awalnya adalah gelandang bertahan. Nah, sementara di kiri gantiin Rezaldi ini mungkin ada Zalnando, yaitu pendapat kami loh ya. Nah, kira-kira menurut kalian siapa yang cocok dan pantas menggantikan Klok dan Dado? Apakah Ezra plus Beckham, Ezra plus Jupe, Ajis plus Beckham, Azikri plus Ezra, atau Rezaldi plus Jupe? Nah, silahkan komentarnya.